Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Syamsul Balda. Kami ingin penjelasan mengenai tentang quantum healing dan apa sih manfaat fisika kuantum bagi kehidupan kita, Ustaz. Jadi quantum healing adalah sebuah metode baru tentang penyembuhan penyakit-penyakit fisik tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa efek samping. Dan cukup disentuh, insya Allah pasien akan sembuh. Ini basisnya adalah Al-Quran dan ilmu fisika kuantum. Jadi ternyata kalau kita pelajari Al-Quran dan praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah SAW, itu semua sesuai dengan ilmu sains yang dipelajari dalam ilmu fisika kuantum. Ilmu fisika kuantum itu mempelajari tentang gelombang dan energi. Jadi kita memadukan antara gelombang yang selama ini ada di alam semesta dan juga dalam diri kita sendiri dengan teknik-teknik tertentu kita bisa manfaatkan untuk kesembuhan pasien yang mengalami penyakit, dan atas izin Allah dalam waktu yang relatif singkat insya Allah akan sembuh. Oke. Apakah betul bisa menyembuhkan penyakit, Ustaz? Kenapa itu, Ustaz? Alasannya? Kenapa fisika kuantum dan quantum life ini, quantum healing ini bisa menyembuhkan penyakit? Apa yang dibangun dari ilmu tersebut? Alam semesta ini sebenarnya terdiri dari energi, kumpulan energi. Manusia juga kumpulan dari energi, dan ada pusaran-pusaran energi yang ada dalam diri manusia. Ketika kita itu sehat, pusaran energi itu berlangsung, gelombang-gelombang yang ada dalam diri manusia itu semuanya frekuensinya normal. Tapi ketika kita sakit, frekuensi gelombang yang ada dalam diri manusia mengalami drop. Maka dengan teknik-teknik tertentu kita bisa melakukan dengan prinsip fisika kuantum, yaitu resonansi dan entrainment. Kita bisa melakukan penyaluran gelombang-gelombang yang ada dalam diri pasien tersebut, sehingga dengan teknik resonansi dan entrainment frekuensi yang sedang ngedrop dalam diri pasien bisa terangkat dan kemudian jadi sembuh kembali. Oke, mengenai teknik quantum healing ini ada ayat-ayat ruqyah, Ustaz. Mengapa, Ustaz, itu, Ustaz? Karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam menterapi setiap pasien kita diajarkan untuk berdoa, karena kesembuhan itu adalah dari Allah dan kita hanya berikhtiar dengan metode-metode yang semakin lama semakin maju. Dulu dari metode tradisional sampai metode kedokteran yang advance, dan sekarang juga metode-metode kedokteran yang sekarang diambil dari negeri timur dan juga negeri barat yang lebih advance. Maka kita bisa berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Sebagai contoh, doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba'as wasfih wa antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Setelah kita memohon pada Allah kesembuhan, baru kita berikhtiar untuk menterapi pasien, sehingga dengan keyakinan penuh atas izin Allah pasien itu menjadi sembuh. Oke. Lalu apa bedanya dengan quantum secret? Kalau quantum secret itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana bekerjanya sistem Allah di alam semesta. Jadi bagaimana sistem Allah di alam semesta yang selama ini masih menjadi misteri, kita ungkap. Kemudian ternyata semua yang ada dalam semesta ini berjalan by system yang diciptakan oleh Allah. Dengan mempelajari sistem alam semesta tadi dan mengetahui kunci-kunci rahasia sistem yang selama ini diteliti oleh para saintis dan ilmuwan, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah. Apapun yang kita inginkan bisa kita wujudkan dengan relatif lebih mudah dan tempo yang lebih singkat. Oke, ada closing statement, Ustaz. Jadi saya menghimbau kepada kaum muslimin di Indonesia, marilah kita mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu sains, dan ternyata setelah kita pelajari secara objektif, tidak ada pertentangan antara Al-Quran, hadis dengan ilmu sains. Bahkan kalau kita bisa matchingkan, itu akan melahirkan sebuah ilmu yang luar biasa yang bermanfaat bagi manusia dan